Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Hanuring SHMH. Yang saya hormati Ibu Wisnandar SHMH. Pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan proposal yang berjudulkan Tinjauan Hukum tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebelum pemaparan saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Supardi, nomor induk mahasiswa 20230 IP 010. Program studi RPL Fakultas Hukum Universitas Badik, Surakarta. Untuk paparan proposal pada saat ini, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam sistem hukum modern, pemindanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai sarana untuk memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan kini bertransformasi menjadi instrumen untuk membina, memulihkan, dan mengembalikan pelaku ke dalam tatanan sosial. Perkembangan konsep pemidanaan global bergeser dari punishment oriented menuju rehabilitasi oriented, yang menempatkan terpidana sebagai objek hukum yang memiliki martabat, hak asasi, serta peluang untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, pembinaan narapidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pembinaan narapidana merupakan elemen pokok dalam sistem permasyarakatan yang bertujuan mengembalikan warga binaan menjadi individu yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan sekedar tempat menjalani pidana, melainkan lembaga pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Pelaksanaan pembinaan tersebut diwujudkan melalui dua bentuk utama, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat. Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah mengarah pada permasyarakatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana pembinaan tidak selalu berjalan ideal. Penelitian Tarigan, Meliala, dan Siregar mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun tingginya tingkat hunian lapas, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan hak narapidana dalam proses pembinaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai implementasi pembinaan narapidana beserta kendala yang menyertai pada lembaga pemasyarakatan kelas 2A Sragen. Sesuai kerangka hukum pemasyarakatan yang berlaku, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap hambatan yang muncul, sehingga tujuan pemasyarakatan berupa reintegrasi sosial narapidana dapat terwujud secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan menurut ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen. 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 2. Untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di kelas pemasyarakatan
kelas 2 Sragen. D. Manfaat penelitian ini diharapkan akan mampu bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan maupun bagi seluruh pembaca. Manfaat teoritis, manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman akademis mengenai bentuk dan kendala pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pemasyarakatan, serta menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dan mengevaluasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia. Manfaat praktis. Secara praktis, peneliti diharapkan memberi informasi dan masukan yang berguna bagi lembaga pemasyarakatan, terutama lapas kelas 2 Sragen. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, peneliti ini membantu mengidentifikasi kepada dalam pelaksanaan pembinaan sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dan memperbaiki kualitas dan program pembinaan narapidana sesuai ketentuan hukum terbaru. Tinjauan umum lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dalam kurung lapas merupakan institusi negara yang berfungsi menjalankan sistem pemasyarakatan akhir dari proses penelitian peradilan pidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut istilah penjara. Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan mereka agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat secara sehat, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi tindak pidana. Keberadaan lapas tidak dapat dilepas dari sejarah perubahan paradigma pemindahan di Indonesia. Pada masa kolonial, penjara berfungsi semata-mata sebagai tempat penjaraan dan pengurungan yang bersifat represif. Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep sistem kepenjaraan bergeser menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan ini menegaskan bahwa narapidana bukan lagi dianggap sebagai objek pembalasan negara, melainkan manusia yang harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota yang baik. Barda Nabawi Arif juga menyatakan bahwa tujuan akhir pemidanaan adalah bukan pembalasan semata. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana agar dapat berubah ke arah yang lebih baik, menyadari kesalahan, dan mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat. Lapas pada hakikatnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi sebagai tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran hukum, tanggung jawab, serta kemampuan sosial bagi narapidana. Dalam menjalankan hukumnya, lapas merupakan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, perlindungan HAM, keterbukaan, dan integrasi sosial. Narapidana memperoleh hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, perawatan, ibadah, dan remisi sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Ada juga program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Program tersebut bertujuan agar narapidana memiliki keterampilan sosial dan ekonomis setelah masa pidana berakhir. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH 05.OT01.01 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01 PR 07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 4 ayat 1, lapas diklarifikasikan dalam 4 kelas, yaitu
lapas kelas 1, lapas kelas 2A, lapas kelas 3B. Tinjauan umum pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk kembali perilaku, watak, dan pola pikir narapidana agar memiliki kesadaran hukum serta mampu menjalankan fungsi sosialnya setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk pengayoman negara untuk memulihkan kehidupan narapidana dan mengembalikan agar bisa siap berintegrasi kembali dengan lingkungan sosial secara bertanggung jawab. Paradigma ini lahir dari Imam Ad-Odher, perubahan orientasi pemidanaan modern yang tidak lagi menempatkan penjara sebagai sarana pembalasan, tapi sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tentang tahun 1999 tentang pembinaan dan pembinaan warga binaan bermasyarakatan, dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggara sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu pasal 2. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 3. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bermasyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 3. Tinjauan umum sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan salah satu unsur penting dalam tata peradilan pidana nasional yang berfungsi untuk melaksanakan pidana sekaligus membina warga binaan agar mampu kembali berperan sebagai bagian dari masyarakat. Sistem ini menegaskan bahwa pelaksanaan pidana bukan lagi sekedar tindakan pengekangan kebebasan, tetapi diarahkan pada pembinaan pribadi dan pemulihan kehidupan sosial narapidana berdasarkan pendekatan manusia dan menghormati terhadap hak asasi manusia. Pemaknaan tersebut menjadi pembeda mendasar antara sistem pemasyarakatan modern dengan sistem kepenjaraan yang bersifat represif pada masa lalu. Teori penegakan hukum. Menurut Profesor Dr. Jim Lee Ashidihi, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung supremasi hukum. Surjono Sukanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyelaraskan hukuman nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dengan pandangan nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan dalam pergaulan hidup. Sukamto juga mengidentifikasikan 5 faktor yang mempengaruhi aktivitas penegakan hukum, yaitu 1. Faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian judis empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam realitis sosial dan sering disebut sebagai law in action. Penelitian yuridis empiris tidak hanya bertumbuh pada norma tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktek di lapangan melalui pengumpulan dan empiris. Menurut Joinetti Effendi, penelitian yuridis empiris bertujuan memahami hukum dan sudut pandang perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan perundang-undangan.
Dua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam realitis sosial atau sering disebut sebagai law in action. Penelitian yuridis empiris tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktek di lapangan melalui pengumpulan data empiris. Menurut Junaidi Effendi, penelitian yuridis empiris bertujuan memahami hukum dari sudut pandang perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan perundang-undangan. Tiga, lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 Asragen karena lembaga ini merupakan institusi yang menyelenggarakan fungsi pembinaan narapidana sesuai dengan bentuk pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, pemilihan lokasi yang dilakukan untuk memperoleh data empiris terkait bentuk pembinaan narapidana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Jenis data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitiannya adalah 1. Data primer data. Primer data adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu di Lapas kelas 2 Asragen. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat atau petugas Lapas kelas 2 Asragen yang berwenang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang berupa buku sumber arsip, peraturan perundang-undangan, atau hal lain sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 5. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti akan melakukan 2 teknis, yaitu 1. Wawancara. Wawancara ini akan dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung dari petugas lapas mengenai bentuk pembinaan narapidana dan hambatan dalam pelaksanaannya, serta para pihak yang berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti. 2. Dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dalam mengumpulkan berbagai dokumen resmi seperti data pembinaan, buku register, pedoman pembinaan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumen internal lapas lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian empiris. 6. Teknis analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan analis deskripsi kualitatif, yaitu teknis analisis yang menggambarkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara sistematis tanpa menggunakan pendekatan statis. Teknis analisis ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian empiris di bidang hukum yang bertujuan memahami fakta, pola, dan makna di balik pelaksanaan hukum. Menurut Sugiono, analisis kualitatif digunakan untuk mengurai data secara deskriptif dengan menekan pemaknaan terhadap fenomena sosial. Sistematik penulisan skripsi. 1. Bab 1 pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang pemilihan judul beserta isu hukum yang melatar belakangnya, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematik penulisan skripsi secara keseluruhan. 2. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian teori yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian. Tinjauan pustaka disusun untuk membangun kerangka berpikir yang relevan sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam bab ini mencakup tinjauan umum lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum pembinaan narapidana, tinjauan umum sistem pemasyarakatan disebut di Indonesia, serta teori penegakan hukum. 3. Deskripsi lokasi penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen, tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen, serta struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen sebagai unit pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pertemuan peneliti di lapangan yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus pembahasan mencakup bentuk-bentuk pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen.
sistem penulisan skripsi. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah peneliti dan disertai dengan saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya. Demikian paparan proposal yang bisa saya ajukan kepada dosen pembimbing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.